Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna Qur'anan suyirat bil jibal au qutingat bil arda au kulima bihil mauta balillahi amru jami'a. Qala rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kepada saudaraku sekalian dimanapun Anda berada, yang saya hormati, yang saya cintai atas perjuangannya, dan insyaallah yang selalu dimuliakan, dirahmati, serta diberkahi oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan saya doakan kalian semua semoga diberi panjang umur, dijauhkan dari penyakit, dijauhkan dari bilahi, dijauhkan dari kemiskinan, dan semoga hidupnya bermanfaat untuk dirinya dan banyak orang lain. Amin ya rabbal alamin. Mohon dukungan channel ini di subscribe, like, dan komen. Semoga channel ini menjadi channel yang bermanfaat. Di sini saya mau menguak. Di sini saya mau menceritakan yang pernah saya alami waktu pertama atau belum lama kenal wong desa atau Gus Bedowi di Kebumen. Itu sudah lama terjadinya atau kejadiannya. Insya Allah pada tahun 2004. Waktu itu wong desa itu kena fitnah dan digerebek oleh ratusan orang dan juga banyak aparat penegak hukum, entah aparat desa, polisi, atau ABRI. Dibantu oleh para santri setempat, orang banyak di situ. Kenapa Gus Bedowi atau wong desa itu digerebek? Singkat ceritanya, waktu itu wong desa sedang silaturahim di daerah saya. Ada orang yang menyerupai wong desa atau Gus Bedowi, rambutnya itu panjang. Karena gelap, jadi mungkin kiainya yang diserempet itu tidak tahu. Ada orang yang mau menyerempet Pak Kiai setempat, padahal mungkin juga tidak sengaja nyerempetnya. Setelah terjadi demikian, itu disiarkan di pengeras suara masjid, dan dengan dikabarkan oleh pengeras suara yang akhirnya orang-orang pesantren, tempat saya itu ada pesantren, dan masyarakat serta banyak dari orang luar itu datang, yaitu aparat pemerintahan. Digerebeklah rumah tersebut yang ditempati oleh
wong desa atau Gus Bedowi. Padahal yang nyerempet itu bukan Gus Bedowi. Singkat ceritanya, semua mengira yang nyerempet Bapak Kiai itu wong desa, padahal kena fitnah. Setelah digerebek rumah itu rapat, dan banyak sekali yang melempari rumah-rumah itu dengan batu dan batang pohon. Sungguh miris terjadinya, karena kasihan yang punya rumah. Setelah digerebek, tidak ada celah untuk keluar wong desa itu sendiri. Ternyata setelah masuk dari perwakilan desa, tidak ada di situ. Sudah tidak ada di situ wong desa. Itu sudah di luar rumah, entah dengan cara menghilang, entah dengan cara apa. Tapi setelah saya tanya, itu katanya keluar dengan santai dan berjalan juga nggak lari dengan santai. Ternyata ada di dekat sungai. Jadi daerah saya itu ada sungai. Setelah dikejar, banyak yang mengejar, ratusan orang. Itu ada yang melihat terbang pakai sepeda, ada yang melihat menghilang, dan ceritanya itu macam-macam. Intinya Gus Bedowi itu tidak tertangkap. Itu kejadian yang luar biasa. Dan kejadian itu tidak selesai sampai siang. Motor yang dikendarainya itu disita. Disita entah dibakar atau gimana, nggak tahu. Yang jelas setelah tahu kesaktiannya atau setelah tahu sepak terjangnya, orang di situ juga diam. Kenapa? Ratusan orang mengepung, tidak satupun orang yang bisa menangkapnya. Itu karomah atau kesaktian yang dimiliki oleh beliau. Sampai 2 hari kemudian, beliau sudah tidak takut lagi masuk ke daerah situ. Karena sebenarnya Gus Bedowi itu tidak salah. Dia itu kena fitnah. Jadi ada orang yang nyerempet kiainya, tapi yang dikira itu Gus Bedowi yang nyerempet. Itu kejadian. Kejadian selanjutnya itu adalah masalah orang yang mau pengen jadi pejabat. Kecil-kecilnya pejabat itu ingin menjadi lurah. Kenapa yang datang ke rumah Gus Bedowi ingin menjadi lurah itu bisa dipastikan 90% itu bisa jadi. Karena beliau itu tahu ilmunya, tahu caranya, dan bisa memberi masukan atau kekuatan, entah itu rahasia pasukan langit dan sebagainya. Yang saya tahu dari sepak terjang beliau adalah yang terpenting manusia bisa menghidupkan hati yang mati. Makanya sering dikutip atau disinggung atau dibeberkan dari kalimat La ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku walahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi setiap manusia itu sendiri, kemana arah tujuan manusia, kemana arah pikiran manusia. Kalau manusia itu ingin dekat kepada Allah, maka bersihkanlah hati. Telah dibersihkan hati dari sifat yang tidak baik, maka hidupkanlah hati dengan berbagai macam kebaikan.
menghidupkan dengan lafal Allah, 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 Allah atau dengan zikir, dan menghidupkan hati dengan banyak berbuat baik menolong sesama. Itu hidupnya hati. Karena dikala hati kita itu mati, maka persoalan hidup juga mati. Masa depan juga mati. Dan setiap yang kita lakukan itu seolah-olah itu terpaksa kita lakukan. Karena apa? Karena hati mati, hidupnya itu dengan pikiran. Bagaimana cara menghidupkan hati kita itu sendiri? Maka kita harus mengistiqomahkan amalan yang bisa pakai amalan, yang tidak pakai amalan juga kita memakai pemahaman Quran. Sebagaimana apabila kita bisa membuka hati yang terkunci dengan sholawat fatih, itu juga bisa dibaca 10 kali ba'da sholat fardu. Gimana caranya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadanil fatihi. Di situ hati dan pikiran ngerentep, minta dibuka hatinya. Al-Fatihi, minta dibuka hatinya dari sesuatu yang menutup. 5. Kepada hati uhliko yang menutup. Al-Fatihi 5 uhliko wal khotami 5 sabako nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Saya ulangi, dibaca ba'da sholat fardu yang bertujuan membuka hati yang tertutup. Kalau hati kita itu tertutup, itu jelas ba'idu minallah, akan jauh kepada pertolongan Allah atau kepada Allah. Ba'idhu minar rahmah, dan juga akan jauh kepada rahmah Allah. Ba'idhu minal jannah, juga akan dijauhkan dari surganya Allah. Jadi kita itu berusaha membuka hati. Karena kalau hati terbuka, itu jelas qaribu minallah, akan dekat kepada Allah. Qaribu minar rahmah, akan dekat dengan rahmat Allah. Qaribu minal jannah, akan didekatkan dengan surganya Allah. Di dunia itu sudah ada surga. Jangan menunggu kita surga itu cuma di akhirat. Karena apa? Karena ad-dunya majra'atul akhirah, bahwa dunia ini adalah tanaman untuk bekal di akhirat. Apapun yang kita rasakan itu kesenangan di dunia dengan takwa, dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan, maka kita sudah di dalam surga. Dikuatkan lagi dengan firman-Nya Allah di dalam Al-Quran, innal muttaqina fi jannatin. Di situ ada kalimat fi, sebagai penumpang bahwa manusia itu orang yang takwa itu sudah di dalam surga. Jadi nggak harus menunggu di sana dan sebagainya. Belajarlah hidup di surga itu di dunia. Jangan kita menunggu-nunggu, apapun yang kita tuju itu cuma di akhirat. Kalau di dunia sengsara, tidak mungkin di akhirat akan bahagia. Bahagiakan dulu kita di dunia, maka kelak di akhirat juga bahagia. Karena ad-dunya majra'atul akhirat, bahwa dunia ini adalah tanaman untuk menuju ke akhirat. Innal muttaqina fi jannatin, sungguhnya orang yang takwa itu sudah di dalam surga. Dari kalimat di atas itu sendiri, maka kita sebaiknya tahu caranya membuka hati dengan cara yang tidak sulit.
Ada yang membuka hati dengan amalan ini, banyak amalan. Sudah kita rutin aja, yakin saja kepada Allah dengan sholawat fatih. Karena sholawat fatih itu wasilah Nabi besar Muhammad SAW minta hati kita dibuka. Karena hati kita itu tertutup dari lembur dosa, dari perbuatan yang tercela, dari sesuatu yang tidak diridhoi Allah kita lakukan. Maka kita baca setiap ba'da sholat fardu 10 kali. Kalau nggak sempat 3 kali nggak masalah. Yang penting kita baca setiap ba'da sholat fardu. Manfaatnya itu sangat banyak. Di situ kita akan dijauhkan dari semua macam bahaya, semua macam penyakit. Salat Fatih juga bisa membuka hati kita yang tertutup. Kalau hati kita tertutup, jelas kita jauh kepada hidayah Allah. Kita jauh kepada rahmat Allah. Kita jauh kepada Allah. Kita dijauhkan dari rahmat dan surganya Allah. Maka tujuan kita membaca sholawat Fatih, minta wasilah kepada beliau Nabi agar Allah membuka hati kita yang tertutup. Caranya saya ulangi lagi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-Fatih. Nah, di situ pikiran dan hati itu berucap, ya Allah, bukalah hati saya, hati yang tertutup. Al-Fatihi lima uhlika wal khotami lima sabako nasirul haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Jadi di dalam kalimat Al-Fatihi itu pikiran dan hati kita minta dibuka dari sesuatu yang menutup hati kita. Supaya apa? Hati kita itu bisa terbuka dan kebahagiaan hidup bisa kita nikmati karena rasa dekatnya kepada Allah, rasa hidayahnya selalu datang kepada kita untuk menuju tambahnya keimanan kita kepada Allah, taat kita kepada Rasulullah. Jadi memakai jalan yang mudah, yaitu dengan membaca sholawat Fatih. Sholawat Fatih itu sholawat yang untuk membuka hati yang tertutup. Itu fungsi guna yang paling baik. Walaupun sholawat Fatih itu gunaannya itu banyak sekali untuk membuka agar dagangnya laris, untuk membuka restoran atau rumah baru ditempati, dibacain sholawat Fatih itu juga baik. Tapi untuk unsur tujuan yang paling afdol adalah untuk membuka hati kita yang tertutup. Karena di situ ada kalimat Al-Fatihi lima uhliko wal khotami lima sabako. Itu untuk membuka hati yang tertutup dan dari sesuatu lembur dosa yang pernah kita lakukan. Jadi beliau wong deso itu sering menasihati orang untuk menghidupkan hati yang tertutup. Setelah hati kita terbuka, kita tidak sulit lagi untuk minta atau berdoa kepada Allah agar dikabulkan. Karena hati sudah terbuka. Kalau hati sudah terbuka, itu hubungan kita dengan Allah itu tidak ada hijabnya. Melainkan ketek-ketek rentek itu sudah dikabulkan oleh Allah. Maka hati yang terbuka itu sangatlah penting bagi manusia. Yang terpenting manusia itu selalu bersyukur kepada Allah. Karena dengan syukur kita kepada Allah dalam situasi kondisi apapun, maka
kita semua akan diberi kebahagiaan yang hakiki, kebahagiaan yang tidak mudah hilang diterpa apapun. Karena dengan syukur kita itu bisa menghilangkan kesusahan apapun yang di dalam pikiran dan hati kita, dalam situasi apapun. Contoh, kita dalam keadaan kekurangan ekonomi. Kalau tetap kita syukuri, ya Allah, saya ikhlas dan saya berusaha bersyukur akan daya kekuatan-Mu ya Allah, karena saya masih diberi kepercayaan kesehatan. Mata saya bisa melihat, hidung saya bisa bernafas, pikiran saya diberi kenormalan, mulut saya masih normal bisa bicara, denyut jantung saya masih berdenyut. Ya Allah, saya bersyukur kepada Engkau. Jangan jadikan kerupakan, kekurangan, kesulitan hidup saya menjadi ingkar saya kepadamu dan tidak mau bersyukur ya Allah. Jadi kita menyadari apapun bentuk yang kita rasakan, entah kita kesusahan, entah kita dalam kebahagiaan, entah kita dalam situasi apapun, baiknya untuk menghilangkan kesusahan itu sendiri akan cepat hilang, yaitu dengan bersyukur kepada Allah. Coba kalian praktekin, itu akan terasa nikmat rasanya, karena bersyukur itu sendiri adalah janji Allah, janji yang tidak akan pernah diingkari oleh zat Allah, yaitu lain syakartum la azidanakum. Siapa yang mau bersyukur kepadaku Allah, maka saya akan beri tambahnya kenikmatan. Itu janji Allah, bukan janji manusia, bukan janji Rasul, bukan janji Nabi. Jadi dalam kondisi apapun kalau kita mau bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat-nikmatnya. Jadi fungsi guna bagi manusia, kita itu harus mau bersyukur. Begitu. Awal akhir, apabila banyak kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dari saya akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.